Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Ekasari, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Brebes. Kali ini saya akan memaparkan mengenai ruang kolaborasi modul 2.3 mengenai praktik coaching supervisi akademik. Saya sebagai coach dan Ibu Desi Akmalina sebagai coachee. Dengan didampingi oleh fasilitator Bapak Juwari SPD MA dan pengajar praktik Bapak Nurohim SPD MPD. Tujuan dari pembelajaran praktik coaching ini adalah bahwa nantinya calon guru penggerak dapat mempraktikkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan rekan sesama calon guru penggerak. Kita pahami dulu alur percakapan coaching Tirta. Yang pertama adalah goal atau tujuan, yaitu coach perlu mengetahui tujuan yang hendak dicapai oleh coachee dari sesi coaching ini. Yang kedua adalah identifikasi, yaitu coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada sesi coaching. Yang ketiga adalah rencana aksi, yaitu mengembangkan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab, yaitu membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya nanti. Selanjutnya yaitu praktik coaching yang akan saya lakukan. Yuk mari kita ikuti bersama. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam. Oh Bu Desi, mari silakan duduk. Inggih matur suwun. Terima kasih ya Bu. Ganggu waktunya enggak Bu Dewi? Oh enggak, silakan. Bu Desi sudah tidak ada jam? Saya kebetulan kosong Bu. Terus saya sengaja ke sini pengen ketemu dengan Bu Dewi. Nggih. Non sewu nggih ganggu nggih Bu. Tidak apa-apa. Mau itu Bu, mau ya mengutarakan unek-unek sharing kegelisahan saya selama beberapa minggu ini saat saya mengajar di kelas Bu, ya mengajar di kelas kok ada kayak sedikit penurunan di siswa Ibu. Ada siswa yang ada siswa yang ngantuk, ada siswa yang nilai formatifnya kok menurun, nggak seperti biasanya, gitu Bu. Saya pengen sharing ke Bu Dewi, gimana ya Bu ya sebaiknya ya Bu. Bu Desi sudah mengharapkan tujuan seperti apa yang nanti akan dicapai? Ya, tujuan yang anak dari segi nilai formatif juga memenuhi KKTP ya Bu, dari segi motivasi juga termotivasi semua, itu Bu yang saya harapkan seperti itu Bu. Iya. Ya, saya mengerti apa yang Bu Desi rasakan, apa yang Bu Desi galaukan sebagai guru IPA ya. Silakan jika ingin ada yang disampaikan, permasalahan-permasalahan apa saja, silakan Bu Desi sampaikan apa yang menjadi keluh kesah Bu Desi hari ini. Nggih Bu, ya itu tadi Bu, saya pengen ya sharing lah Bu gimana caranya biar anak-anak di kelas saya itu jadi seperti dulu lagi Bu, jadi semangat lagi, jadi tertarik lagi di pembelajaran saya, ya di kelas nggak ada yang ngantuk, seperti itu Bu. Padahal juga saya juga udah mengajar, menurut saya ya Bu ya, sudah variatif juga. Kenapa kok akhir-akhir ini kok terjadi penurunan nilai formatif Bu? Baik Bu Desi, tadi Bu Desi mengatakan bahwa apa yang diajarkan Bu Desi sepertinya kurang diminati oleh siswa. Lalu dari identifikasi tersebut, kira-kira Bu Desi menemukan hal apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi pada siswa?
motivasi, Bu, ya. Mhm, Itu menurunnya motivasi siswa untuk pembelajaran itu. Kok mhm, merasa, eee, nggak seperti dulu lagi, motivasinya menurun mhm, gitu loh, Bu, mhm, mhm, selama pembelajaran yang saya, diajarkan di kelas, Bu. mhm, Ada beberapa siswa yang mengalami penurunan. Eee, Memang saya pernah menanyakan ke anak mhm, tersebut, tak tanya kenapa dan lain sebagainya, alasannya ada yang ngantuk, Bu, mhm, bosen, Bu. Lah itu kira-kira gimana ya, Bu, ya, biar anak-anak mhm. ndak seperti itu? Iya, Ya, iya. Eee, Apa yang disampaikan Bu Desi, menurut Bu Desi kondisi ideal anak yang, bagus ketika mengikuti pembelajaran itu seperti apa? ya yang antusias ya, Bu, yang, secara motorik juga ngikutin, secara afektif juga ngikutin, secara kognitif juga ngikutin, yang seperti itu, Bu, yang semangatnya ada, yang dia merasa tertarik sekali ke pembelajaran saya. Jadi benar-benar mereka juga ada feedback yang positif ke saya gitu loh, Bu, nggak ngelokro gitu loh, Bu. Iya, Bu, Mhm. pengennya Nah, seperti itu. apakah Bu Desi, tahu atau bagaimana cara meningkatkan motivasi atau minat belajar siswa ketika, mengikuti pembelajaran Bu Desi atau pernah Bu Desi lakukan sebelumnya? Mmm, itu, Bu. Pernah saya melakukan dulu awal-awal itu anak jadi termotivasi itu karena kelasnya juga aktif gitu ya, Bu. Kelasnya Iya. mobilitasnya tinggi, Mmm, anak-anak iya, iya. anak-anak benar-benar pure, dia, bekerja gitu. Saya hanya membimbing saja. Mmm, Apa mungkin itu ya, Bu, ya? Akhir-akhirnya apa mhm, kurang anak-anak kurang termotivasi mungkin karena itu ya, Bu? Mungkin karena kurang mhm, Motoriknya kurang, jadi anak-anak kok mhm, nggak merasa tertarik, apa kurang, permainan atau apa. Dulu memang saya mhm, menggunakan itu, Bu, sering ada kuis, sering ada biar mmm, kalau ada anak yang, ngelokro, oh ya cari semangat tapi dari temennya juga, dari temen lainnya juga, seperti mhm, itu, Bu. iya. Tujuan-tujuan tersebut, bentuk-bentuk kegiatan itu sudah Bu Desi lakukan di kelas-kelas sebelumnya? Iya, saya Iya. sudah pernah iya, Bu, saya sudah pernah itu untuk, eee, projek, ya anak-anak lebih Mmm, tertarik itu ternyata projek, terus juga mhm, anak-anak benar-benar pokoknya berfokus ke anak, mereka malah lebih mmm, tertantang. iya, Nggih, iya. apa mungkin itu ya, Bu, ya? Model pembelajarannya? Iya, mungkin karena heeh, harus harus seperti itu, apa Mhm, ya, anak benar-benar pure dari anak, kita hanya membimbing gitu ya, mungkin mhm, mhm, merasa, berkurang motivasi karena bosen, nggak ada mmm, motorik yang ikut itu ya, Bu, ya, jadi iya, ngantuk, seperti itu. iya. Kalau anak mobilitasnya tinggi kan kayaknya juga mereka seneng ya, Bu, ya? Semangat, Iya, iya. semangat ya? Mhm, Oh, mhm, iya. mhm. Iya, Mungkin itu, Bu, mungkin ya? Setelah iya. saya iya iya, nggih. Dari identifikasi tersebut, kira-kira model pembelajaran apa yang cocok menurut Bu Desi? Karena tadi Bu Desi sudah menemukan ternyata mobilitasnya harus tinggi dan lain Iya. sebagainya. Iya. Ya berarti pertama ya projek ya, Bu, ya. Otomatis Iya, kalau projek kan anak, eee eee, mobilitasnya tinggi, terus mhm. juga anak sering tak ajak belajar di luar kelas mungkin ya, Bu, ya. Oh, iya, iya, Heeh, iya. diajak keluar kelas jadi nggak monoton mungkin mungkin merasa bosen di kelas saja ya karena itu Mhm, tadi mungkin nggih, monoton, mhm, mhm, itu saja. Berarti saya juga harus itu merubah, eee apa namanya, kondisi lingkungan, bisa di mhm, luar kelas, kadang bisa di lab IPA ataupun di lab kom, kayaknya seperti mmm, itu, Bu. Jadi, anak-anak juga lebih kooperatif, anak-anak juga lebih mampu berkolaborasi dengan temennya, dengan banyak kolaborasi mungkin menghilangkan rasa jenuh itu tadi ya. mhm, mhm, mhm. Iya, Iya, bagus iya, sekali, Bu. Ternyata banyak sekali alternatif yang sudah Bu Desi jabarkan tadi, dan alternatif-alternatif itu, menurut Bu Desi kira-kira berapa persen tingkat keberhasilannya? Kalau dulu yang pernah saya lakukan itu sekitar ya antara 80, 85% kemungkinan Mmm, iya, Bu. mhm, Iya, mhm, memang,
ada satu 2 anak toh itu normal memang anak perlu perlu penanganan khusus. Tapi Mhm. mayoritas dengan adanya kolaborasi antar temen, dengan adanya, kerjasama yang itu pokoknya motorik benar-benar dipacu kayaknya anak-anak lebih lebih semangat ke pembelajaran IPA. Iya. Lingkungan belajar yang nyaman, yang nggak Mhm. monoton hanya di dalam kelas saja, gonta-ganti variasi. Nggih, Bu, kayaknya seperti itu, Bu. Iya, Sekitar 80 iya, persen ya, luar biasa. Dari hal tersebut, rencana aksi apa yang akan Bu Desi lakukan nanti ke depannya ketika Bu Desi masuk ke kelas Bu Desi ya, nggih mengajar kelas 8, nggih. apa yang akan dilakukan, Bu? Pertama berarti saya harus mengidentifikasi tujuan pembelajaran dulu nggih, Bu, nggih. Mhm. Nanti setelah tahu tujuannya berarti kan saya harus menerapkan metode yang sesuai. Iya. Metode yang sesuai dan metode yang lebih, sesuai dengan karakter siswa, seperti itu. Iya. Jadi anak yang, visual ataupun yang audi ataupun kinestetik semuanya bisa tercover, Bu. Iya Nggih, betul. seperti itu. Nggih Mhm. nggih. Kira-kira akan dilaksanakan kapan, Bu, untuk direalisasikan? Ya secepatnya, Bu, ya Mmm, secepatnya setelah saya sharing dengan Bu Dewi jadi, oh iya ya, ada semangat, ya ada secepatnya gambaran? ada gambaran untuk Mhm. mem-planning Mhm. kegiatan-kegiatan pembelajaran berikutnya. Nggih, Bu. Iya, luar biasa Bu Desi. Sebetulnya apa yang sudah Bu Desi ungkapkan ini, merupakan potensi yang dimiliki Bu Desi. Dan Bu Desi bisa mewujudkan itu nantinya. Saya yakin Bu Desi pasti bisa untuk mewujudkan itu, karena kalau saya lihat Bu Desi itu berpotensi untuk, membangkitkan semangat siswa, Oke, ya. iya, Bu. Jadi ayem nih, Bu, nggih. Kita Luar sharing biasa. jadi saya Mhm jadi, mhm. oh iya iya. Iya. Terima kasih ya, Oh Bu, iya, ya. Maaf iya. mengganggu waktunya Bu Dewi, nanti saya akan kembali ke kelas juga mulai planning-planning itu tadi Bu Iya. Dewi untuk rencana pembelajaran selanjutnya. Mhm. Terima kasih sekali nggih Bu Dewi nggih, Iya. atas waktunya. Saya Boleh. mohon izin kembali ke kelas lagi. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sama-sama Bu Desi. Terima kasih. Waalaikumsalam. Semoga sukses. Sukses. Iya, Terima kasih. ya, terima kasih. Demikian praktik coaching yang sudah saya lakukan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.